Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim mushola Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia berupa nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih, ya. Pembahasan kita yaitu akan membahas tentang, ya, lanjutan daripada pembahasan tentang doman atau jaminan, yaitu halaman 314. Ya, pada siang hari ini kita akan lanjutkan yaitu tentang rukun doman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharaini. Amin. Rukun doman. Ya, di situ tulisannya daman. Ya, karena bahasa Indonesia susah memang. Ya. Kalau Arab kan lebih ke arah. Doman daman, ya. Rukun doman. Satu, ya, yang menjamin, ya. Jadi rukun yang pertama untuk membahas masalah doman atau jaminan itu ada orang yang harus bisa menjamin, ya. Nah, kalau ada jaminan nggak ada orang yang menjamin, apa siapa yang mau jamin, ya, tambah pusing tuh. Disyaratkan sudah baligh, ya. Jadi orang yang menjadi penjamin itu dia usianya sudah baligh. Ya, nggak boleh masih anak-anak, apalagi anak kecil, ya, atau anak bayi, ya. Anda pinjam duit dong, ente berapa, 1 juta, jaminannya tuh anak bayi Anda dah, lah nggak boleh, ya. Tuh, siapa yang jamin? Bayi Anda tuh katanya kan, ya. Kalau nggak itu ente ambil aja bayi Anda, nggak boleh, ya, karena masih kecil, ya. Kalau udah balik dia punya usaha dan ada yang bisa mampu akan dia memberikan jaminan itu, nanti nggak masalah, ya. Berakal, dan juga orang itu harus akalnya sehat, nggak boleh orang gila,
Ya, seorang gila disuruh jadiin penjamin. Ya, tadi bingung. Ya, disuruh jadi penjamin. Akhirnya dibilang apa? Oh, lu mau ngasih gue duit ini? Orang suruh jamin malah mau bilang kasih duit kan lucu. Ya, tuh. Yang berikutnya tidak dicegah membelanjakan hartanya atau mahjur. Ya, jadi si penjamin ini atau orang yang menjamin itu tidak dicegah membelanjakan hartanya. Ya, ada kan orang tuh yang namanya itu mahjur dilarang untuk membelanjakan hartanya. Kenapa? Ya, contohnya ada orang utangnya banyak, ya, tapi dia belanjanya royal. Ini yang boleh nih. Ya, kenapa nggak boleh? Ya, utangnya aja belum dibayar, kenapa harus belanja mewah? Ya, utangnya banyak, kemudian bangun rumah, beli mobil, bikin kontrakan, jangan. Ya, kecuali kalau memang kita minjam tujuannya untuk bangun kontrakan, ini lain lagi. Ya, nah orang utangnya banyak, selesaiin dulu apa yang menjadi tanggungannya dia. Ya, sekarang kan lagi banyak kasus-kasus nih Bu. Ya, kasus-kasus seperti yang lagi ramai sekarang tuh masalah donasi-donasi itu. Ya, donasi maaf ya di Madrasah, ya kan? Tuh donasi Madrasah tuh yang dulu heboh tuh hampir ribuan setiap Jumat. Ya, sekarang kan jadi masalah tuh. Ya, kenapa masalahnya? Ya itulah. Ya, akhirnya cerai, laki bini cerai, duitnya dipinjam lakinya katanya. Ya, lakinya kabur. Padahal tuh duit siapa? Duit umat. Ya, tuh. Nggak berani, ngeri saya juga Bu. Makanya saya ngumpul Jumat berkah biar 15-17 orang biar banyak. Dan kalau kebanyakan saya beliin rumah lagi. Ya. Jangan ya. Biar dikit yang penting jalanin. Ya, karena itu amanah. Ya itu ribuan Bu, bayangnya setiap Jumat itu 1.500, 3.000, ya banyak ya. Itu duitnya tampung gitu ya. Tuh ada lagi yang dengan cara apa ya, donasi apa namanya itu kalau di Mekah itu wakaf Al-Quran. Ya, wakaf Al-Quran, kemudian ngurusin badal haji, badal umroh. Sekarang orang kebanyakan pada jual nama Bu. Ya, jadi mentang-mentang dia orang yang viral, ya, banyak followersnya di Dumai itu, ya, akhirnya manfaatin jual agama. Ya, orang contohnya badal haji sekali badal 45 juta. Padahal ngerjain bukan dia. Ya, suruh orang paling dikasih berapa? Ya, 15 juta, 20 juta paling. Nah, sisanya kemana? Iya. Ya, tuh ngumpulin buat donasi wakaf Quran sampai 5.000 Al-Quran. Mau taruh di mana Al-Quran 5.000 itu coba? Banyak banget. Iya. Ya, M1.000 aja udah banyak banget. Yang namanya Al-Quran itu ya di Mekah nggak akan kurang. Kalau masih 100 nih ribuan, bayangin. Nyata nggak dibeliin. Ya, kalau dibeliin sih masih masuk akal, nggak dibeliin. Ada apa? Banyak orang yang ngadu sedikit-sedikit, ternyata dibangun rumah, dibangun masjid cakep situ, ya. Padahal utangnya masih sekian miliar, ya. Beli tanah 10 miliar baru bayar 3 miliar, berarti kurang berapa ya? 7 miliar. Jual lah nama, ya. Jual agama jual ini ada pembangunan masjid belum selesai, kita masih utang karena kalau nggak diselesaikan akan terancam dibongkar nih katanya. Ya, orang tertarik ternyata ya buat ngapain? Ya, memewahkan kehidupan kebutuhannya dia. Ya, ini bahayanya. Nah orang kayak gitu tuh dimahjur tuh buat namanya Bu. Ya, mahjur itu apa? Cegah hartanya untuk dibelanjain buat kebutuhannya dia. Ya, karena kalau dibiarin bahaya. Ya, artinya orang capek-capek nyumbang, orang susah ngasih duit sekian, ya. Tahu-tahu buat ngapain? Buat kebutuhannya. Iya. Ya, rumahnya cakep dan tuh. Ya, tuh mobilnya mewah, padahal duit-duit orang. Alhamdulillah Bu, jangan sampai gitu. Memang berat yang namanya amanah itu, makanya gak gampang. Ya, makanya kan Allah bilang itu kan dulu Allah menawarkan amanah ini ke langit, ke bumi, semuanya nolak. Yang terima siapa? Manusia. Wa hamalal insan, kata Allah, innahu kana zaluman. Ya, itu sungguhnya manusia itu adalah yang paling zalim terjadi sekarang benar. Ya, kasih amanah duit, kasih ini jabatan apa segalanya itu, ya, kalau enggak amanah susah. Ya, karena orang yang namanya amanah duit siapa aja silo. Ya, silo. Ya, jangankan orang kaya, orang susah kalau ambil duit apa? Lagi. Ya, ibarat kata kan orang kaya sering megang duit banyak tuh ya. Ya enggak terlalu silo dah.
Ya, nah orang belum pernah megang duit, lihat duit banyak ngapain tuh? Kacamata itu masih kelihatan, ya itu, ya hati-hati makanya. Itu namanya mahjur bu, jangan. Ya, kita juga kalau punya saudara, orang utang itu sudah kita banyak utangnya, cuma belanja mulu, ke mall mulu, ngeborong mulu, kasih tahu bayar utang dulu, nggak boleh dosa itu. Ya, kenapa? Karena utang itu wajib dibayar. Ya, masalah hidup mewah itu bukan bukan suatu kewajiban. Itu hanya merupakan hidup bergaya, bukan gaya hidup. Ya, hidup bergaya. Ya, gaya hidup itu orang macam-macam. Sama orang ingin ya hidup mau bergaya dia. Ya, padahal apa? Duitnya boleh minjem atau duit orang, jangan sampai. Ya, baik. Dan dengan kehendaknya sendiri, ya, artinya dengan kemauan dia sendiri itu yang menjamin, ya saya siap akan menjadi ya penjamin si fulan yang berhutang, ya nggak boleh dipaksa, ya atau diiming-imingin nggak boleh, ya itu yang kedua. Yang ketiga yang berhutang atau madmun anhu, ya ada yang menjamin, ada yang hutang, ya. Nah kalau ada yang berhutang, ada yang keempat, apa tuh? Ada yang hutang. Ya itu ada utang. Ya, nah utang itu berupa barang, ya syaratkan diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap ataupun akan tetap. Ya itu. Kemudian yang kelima, lapas. Ya, lapas itu disyaratkan lapas, yaitu berarti apa? Jaminan. Tidak digantungkan pada suatu dan tidak berarti sementara. Jadi lapasnya itu harus apa? Tetap. Ya, mu'abbad bukan mu'aqqad. Ya, kalau mu'aqqad itu kan sementara. Ya dah untuk sementara aneh yang jamin. Enggak bisa. Ya, sebelum sekian bulan aneh jamin, nanti kalau setelah sekian bulan aneh angkat tangan ya, itu enggak bisa. Ya, harus mu'abbad artinya harus apa? Harus sampai benar-benar hutang yang dimiliki oleh orang itu lantaran itu menjadi penjamin harus apa ya? Lunas. Ya, itu enggak bisa. Ya, kalau apa itu? Kalau hanya sementara waktu. Ini aneh berani menjamin nih karena aneh lagi punya duit nih ya. Terus kalau aneh nggak punya duit, aneh mohon maaf, nggak bisa tuh. Ya, harus apa ya? Mu'abbad bukan mu'aqqatan. Seperti dikatakan oleh yang menanggung, saya jamin utangmu kepada si anu, atau saya bertanggung jawab untuk menghadirkan barang itu atau orang itu ke tempat yang waktu yang ditentukan. Walaupun tidak jawab oleh yang berhutang, di sini tidak wajib kabul. Ya, jadi yang berutang itu nggak harus menjawab ya saya terima, nggak perlu. Cukup dengan adanya ucapan dari yang menjamin itu sudah jatuh keputusan bahwasanya dia itu benar-benar akan menjamin itu. Ya. Yang berpiutang berhak menagih kepada yang menjamin. Tuh. Ya, jadi orang yang memberikan utang itu berhak menagihnya kepada siapa? Yang menjamin atau kepada yang berutang. Ya, apabila utang itu dibayar oleh yang menjaminnya, dia berhak meminta ganti kepada yang berutang. Ya, jadi kalau udah tuh yang menjamin membayarkan hutang yang berutang kepada si yang memberikan hutang, berarti nanti yang menjamin akan lagi apa ya? Uang yang dibayarkan kepada orang yang ya memberikan pinjaman itu. Berarti pindah loh. Dari yang memberikan pinjaman berarti berpindah kepada yang menjamin. Asal dia mendapat izin dari yang berhutang sewaktu akad dan sewaktu membayarnya. Ya itu. Yang penting dia dapat apa? Ada izinnya. Ya, kalau nggak ada izin nggak boleh. Seorang yang berada dalam urusan perkara boleh juga ditanggung untuk menghadirkannya ke majelis pengadilan. Ya itu. Jadi orang yang dalam urusan perkara, ya, jadi orang yang lagi punya masalah nih Bu, boleh juga dijadikan sebagai apa tuh? Ya, sebagai apa? Ya, nanggung yang nantinya ketika akan ada suatu kayak semacam persidangan, dia boleh diapain? Dihadirkan. Ya, nggak jadi masalah itu. Asal perkara itu bersangkutan dengan manusia. Ya, bukan dengan yang lain. Tuh. Tetapi kalau perkara itu semata-mata bersangkutan dengan Allah saja, nah ini nggak bisa. Apa contohnya? Seperti siksaan karena zina atau minuman keras atau arak, tidak boleh tanggung karena dia dapat mengikat perbuatannya.
Ya, nah nggak ada kayak gitu Bu. Kalau janji sama Allah, utang sama Allah, nggak bisa aneh jamin dah. Ya, nah, orang yang mabok, orang yang berzina, kita yang disiksa ada gak? Nggak ada. Itu urusan manusia utang kayak gitu tuh. Ya, kalau utang sama Allah nggak bisa jaminan-jaminan. Ya, karena urusannya adalah hakul adami. Ya, kalau hakullah nggak bisa. Ya, kita menjamin. Oh itu nggak puasa, terang puasain dah. Bisa. Ya, oh itu dapat dosa, terang yang tanggung dosanya dah. Ya, tadi neraka anak izin ke surga, dari surga izin sebentar ke neraka katanya. Ya, enak banget kalau kayak gitu. Nggak bisa, karena itu hubungannya kepada Allah. Yang bisa dijaminkan adalah hubungan dengan antar manusia dengan manusia. Ya, gitu. Karena akan mengikat tuh perbuatannya agar dia terlepas dari ancaman yang dihadapkan padanya. Ya, tenang aja dah. Nanti nggak masuk neraka, nanti di akhirat aneh yang bakal maju. Oh, sombong banget. Ya, aneh bakal maju jamin ente katanya. Ya, berarti kerjain aja dah, yang penting senang-senang di dunia katanya. Ya, ada kayak gitu Bu? Ada, iblis kayak gitu, sombong namanya. Ya, ya kan pernah saya bilang gitu. Ada orang merasa masuk neraka itu merasa nyaman. Kenapa? Biarin gue di surga pas sendirian banyak teman gue ntar. Di surga di neraka ya. Ya, nggak apa-apa gue masuk neraka, gue nggak sendirian di neraka banyak orang ntar. Ya Allah di neraka seneng bangga gitu. Ya, ya teman lu siapa? Hah? Ya karena belum ngerasain. Ya, pikir kebakar di neraka kayak sudut api rokok kali. Ya, ada itu. Ya, baik. Selanjutnya hajru. Nah ini bahasan hajru sekarang. Hajru ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan atau memperedarkan hartanya. Yang berhak melarang itu ialah wali atau hakim. Tujuan larang itu ada dua macam. Satu, kenapa dilarang? Padahal harta dia nih. Contohnya, dilakukan larangan terhadap orang guna menjaga hak orang lain seperti larangan terhadap orang yang berhutang. Ya, duitnya ada, cuma dia nggak mau bayar hutang. Ya, yang ada dibelanjain aja itu. Ya, tuh. Kalau seandainya apalagi utangnya lebih banyak daripada harta yang ada, lebih repot ini. Ya, tuh, nggak imbang. Contohnya utangnya 10 miliar, hartanya cuma 3 miliar. Lebih banget sampai 7 miliar selisihnya. Ya, udah utangnya 7 miliar, belanja mulu. Ya, tergonta ganti mobil, beli apa namanya itu, apa istilahnya kalau tanah itu. Yang lagi tawar-tawarin tuh apa namanya istilahnya? Pembelian tanah kayak area-area tuh yang di Sukabumi, di Cianjur itu. Kapling. Ya beli 10 kapling gitu padahal utangnya banyak gitu. Ya, kapling dibeli itu. Ya sama yang lagi viral lagi ramai sekarang tuh Bu, kayak gitu tuh. Ya. Dibeli kapling sekian hektar, harganya miliaran. Ya, dijual, ya, dibangun, cuma utangnya nggak dibayar. Tuh, yang tadi saya bilang, dia memakai nama apa? Manfaatin ustadznya. Karena dia ustadz yang tenar, ibarat kata gitu. Ya, ustadz yang viral. Ya, kalau saya kan nggak viral nih, followers saja. Ya, itu dimanfaatin sama dia tuh. Ya, orang gimana nggak tertarik? Coba yang ngomong ustadz. Ya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tanahnya lebar. Padahal apaan? Dia itu juga mencari, ya, apa namanya itu duit ke orang lain, tujuannya untuk apa? Ya, memberikan melunasi segala hutangnya dia. Tuh, saya bilang tuh, masjidnya cakep Bu, ya, dibangun masjid ngapain? Saya lunasin utang dulu. Ya, ada donasi ngumpulin Bapak Ibu yang ingin menyumbang, ingin mendapatkan surga katanya, ingin dapat surga istana di surga nanti. Ini masjid saya belum selesai katanya, memerlukan dana 20 miliar, padahal utangnya cuma 7 miliar. Ya, digandain lagi biar apa? Biar untung. Nah, ini yang nggak boleh Bu. Meskipun caranya seperti itu tuh nggak boleh. Ya, apalagi sifatnya untuk kebutuhan pribadinya dia, bukan buat umat. Ya, ini udah nggak boleh banget lah. Ya, nah, sekarang orang hati-hati banyak tuh. Ya, dia bilang aneh wakafin dah nih, tanah aneh nih, rumah aneh nih, buat apa? Buat pergerakan umat Islam katanya, buat ngaji, buat ini. Ya, tapi itu kalau udah namanya wakaf, ada ikrar wakafnya enggak? Artinya jangan sampai nanti begitu dia meninggal, anak saudaranya masih ngakuin. Ya, kalau udah kayak gitu udah nggak ada hak apa-apa itu.
Dia hak manfaatin doang. Ya, bangun sekian lantai. Ini kan wakaf. Udah tuh hak jadi milik umat. Ya, jangan tetap dijadikan enggak, di tanah tetap orang tua gue, saudara gue. Bisa ngakuin padahal waktu gue bangunin lu duitnya dari mana? Umat. Ya, kalau lu bangun sendiri nggak jadi masalah dan jangan keluar kata-kata hanya wakafin, nggak boleh. Ya, udah namanya wakaf, ya udah lepas itu semua. Umum, lu mau buat jadiin tempat APTP, KIK, kemudian sekolah, mau apa kayak pokoknya itu, yang boleh itu kamu mengelolanya aja, tapi memiliki nggak boleh. Ya itu. Kenapa? Karena dari awalnya itu memang sudah ada akad namanya apa? Wakaf. Ya, tuh jangan sampai bu, saya ngeri, ya. Sering saya bilang tuh saya paling ngeri. Lima namanya wakaf, ya. Tuh, saya takut nanti anak saya ngakuin kalau itu tanah punya saya. Ya, tuh. Ada berapa orang saya tawarin wakaf bu di Cianjur, saya tawarin wakaf 20 hektar, suruh bangun pesantren katanya, dimodalin terima poinnya, saya bilang maaf saya belum siap. Ngerinya kenapa? Tanggung jawabnya. Bukan apa-apa itu. Di hadapan manusia bisa kita bohongin manusia, Allah bisa kita bohongin kan? Nggak bisa. Ya, 20 hektar bayangin tuh. Di Cianjur, di Cirebon, daerah-daerah di luar daerah tuh. Ya, ayo Pak Ustaz saya yang bangunin dah katanya, Pak Ustaz tinggal terima kunci, ntar gini-gini, enggak, mohon maaf saya belum siap. Ya, mendingan saya jalanin apa yang saya jalan sekarang aja dulu dah. Ya, kecuali kalau saya udah banyak duit, saya bangun sendiri, jadi masalah. Ya, itu anak saya juga mau ngapa gimana terserah itu, memang buat dia juga. Ya, tapi kalau namanya wakaf kan gimana bu? Ya, wakaf nanti kita jual belikan, banyak kasus sekarang kayak gitu kan. Wakaf diakuin menjadi milik orang tuanya. Kenapa ya? Karena orang tua dulu nggak mesen, ya masih tahu tuh tanah tuh sono sini tuh bukan punya abah tuh, tanah mana ya, tanah siapa ya, tanah wakaf itu, ya itu orang pada ngasih ada sekian, ya harus dikasih tahu, tapi karena nggak dikasih tahu, ya akhirnya apa? Berebutan, berantem, bacok-bacokan, ya yang diperebutin apa bu? Tanah siapa? Tanah orang. Ya, kalau tanah dia sih masih penting, tanah orang diperebutin. Ya, jadi ribut saudara. Ya, kalau tanah sendiri silakan wajar. Ya, tapi kalau tanah orang, ya Allah, malaikat bilang lu kagak malu. Ya, ngerebutin tanah yang bukan tanah lu. Ya, tuh makanya hati-hati bu, terus terang amanah itu berat. Ya, nggak gampang, jangan kita ngelihat silu dengan nominal jumlah uang ataupun harta yang ada itu. Tapi yang kita khawatirkan, fayus alubihi yaumal kiamah itu. Ya, pertanyaan nanti di hari kiamat itu yang berat, yang bakal kita bingung mau jawab apa itu. Ya, kalau itu memang kita nggak bisa menjalankan amanahnya. Ya, tuh ngeri. Ya, kenapa? Amanah. Ya, jangan sampai kita tergiur dengan suatu tawaran-tawaran yang menurut kita wah ini enak nih, jangan. Kalau kita bisa jalanin, Allah. Tapi kalau enggak jangan. Ya, tuh. Baik. Sedangkan utangnya tunai dan lebih banyak daripada hartanya tuh. Ya, utangnya lebih banyak daripada harta yang dia punya. Ya, dibelanja terus, larang tuh. Ia dilarang berbelanja guna menjaga yang berpiutang. Ya kan tuh. Orang kan yang minjemin kecewa, Bu. Ya Allah, tuh orang utangnya masih banyak banget gue. Bukan dibayar utang, dibeli motor baru. Ya, dibeli mobil baru. Ngawinin anaknya di gedung yang mahal banget. Sedih gak bu? Sedih, sakit hati tuh di sini bu. Ya, sakitnya tuh di sini. Nggak enak perasaan gitu. Gimana ya? Kita udah bantu, tapi diapain? Sakitnya tuh. Ya, itu bukan di mana-mana. Ya, jangan. Ya, itu kalau orang zalim tuh bu, yang dizalimin dia angkat tangan doa, malah langsung tuh dikabul. Ya, tapi orang itu sabar aja tuh untuk menjaga apa? Ya, hubungan kemanusiaannya. Ya, betul. Yang B, orang sakit payah. Ya, orang lagi sakit payah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak warisannya. Ya bu, orang udah sakit, maaf ya, stroke contohnya, udah bisa ngapa-ngapain. Ya, nulis beliin ayah mobil yang cakep. Buat apaan? Ya. Udah harta ayah banyak, tenang aja. Harusnya jangan. Ya, kenapa? Larang, jaga, nanti itu dia banyak keturunannya, banyak anaknya. Ya, yang harus diapain?
yang harus diberikan itu adalah hak, menjadi hak ahli waris. Ya, kalau mobil itu kan repot juga. Ya, mobil atau anak 10 kan nggak mungkin. Ya, 10-10-nya itu pengen minta semua pasti nantinya. Ya, anaknya laki semua lagi kayak saya itu repot udah. Ya, tuh makanya apa? Orang udah sakit parah kayak gitu, tahan, udah khusus untuk berobat aja dah. Ya, jangan mikirin dunia lagi, artinya gitu. Ya, mau beliin rumah yang bagus, bikin kontrakan 10 pintu. Ya, mau ngapain? Ya udah tuh urusan sakit dulu lah, urusin obatin, ya tuh, atau sedekahin nggak apa-apa, ya tuh. Dan itu juga dilarang, belanjanya nggak boleh lebih dari sepertiga harta yang dia punya. Yang ketiga, yang C, orang yang melumpuhkan, apa yang dilumpuhkan kemarin itu? Apa kemarin? Orang yang menjaminkan, ya, dilarang membelanjakan barang yang sedang dilumpuhkan. Ya, artinya barang yang lagi, ya, jaminan yang lagi dikasih ke dia untuk dijadikan jaminan, diapain? Dibelanjain. Nih, ane jaminin uang saya 500 juta. Mobil Pajero itu ane bawa sini bentar. Ya, tuh. Begitu yang ngasih duit jalan pakai Pajero, dibelanja di rumah 100 juta, beli kontrakan di Citayam dapat 3 pintu. Ya, Citayam belinya. Ya, begitu pulang lagi, mana duitnya dia? Mobil ane pulang itu. Ya, ada beli kontrakan di Citayam. Dia diambil sana, enggak boleh. Ya, namanya uang jaminan atau barang jaminan itu nggak boleh diapa-apain. Ya, jaminan itu bukan punya kita. Ya, contohnya orang minjem duit ke kita, jaminannya kendaraan motor atau mobil, kita pakai izin. Tanya dari awal, kalau diizinin silakan nanti pakai, ya mobil aneh nggak apa-apa. Ya, tuh, karena dimanfaatin, karena kan kendaraan kalau bekas dipakai nggak dipakai jadi apa ya? Rusak mesinnya. Ya, pakai aja nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Cuma kalau semata-mata kita apain? Kita manfaatin benar itu nggak boleh. Ya. Yang keempat nih, orang murtad. Ya, tuh. Orang murtad keluar dari Islam dilarang memperedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. Ya, jadi orang murtad itu ya jangan dikasih membelanjakan. Ya, kenapa? Karena kalau dia punya utang, tuh, meskipun dia murtad tetap harus diapain? Dibayar. Orang Islam aja nggak boleh, apalagi orang murtad. Ya, tuh, jangan. Kalau dia murtad tetap harus diapain? Dilarang guna apa? Menjaga harta orang muslimin. Ada satu hadis an Ka'b bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adzin ma lahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi, rawahu Daruqutni. Dari Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menahan harta Mu'adz dan beliau jual harta itu untuk membayar hutangnya. Itu yang ada, itu namanya barang kalau dia punya dia baik. Jual, bukan justru dibelanja lagi. Kenapa? Utang diutamakan. Loh, kok utang diutamakan? Matlul ghani zulmun. Lu tidak bayar hutang padahal kita mampu, itu zalim. Boleh Bu, ingat Bu. Ya, jadi kita jangan enak-enak, duit laki gue banyak nih, utang masa dulu bukan pikiran gue. Nunggu pikiran nanti gue dapat duit. Jangan. Ya, biar dulu itu utang. Meskipun itu utang suami kita. Ya, ibu pernah gak Bu? Ibu nanya, dikasih duit banyak, nanya sama suami, pernah gak? Abang punya utang gak? Pernah? Gitu kan? Tahu ya? Nah, kalau belum tahu, boleh tahu saya alhamdulillah. Yang repot yang belum tahu ini. Ya, dikasih duit banyak, biasa dikasih 10 juta, dikasih 200 juta, girang banget. Ya, girang banget. Padahal itu boleh utang. Ya, tuh. Lama ya maaf, lama suaminya sakit, meninggal, akhirnya yang bayar itu. Kita yang kena gantiin, ya. Makanya nggak selamanya yang enak di dunia itu enak buat kita Bu. Ya, tadi orang dikasih duit, istri dikasih duit 500 juta, boleh utang, nggak lama suami sakit meninggal mati, siapa yang dapat? Hidup yang dapat. Ya, artinya nggak nyampe 500 juta, yang ada rumahnya paling 200 juta, mau tinggal di mana gitu? Bedeng ini kalau nggak digusur.
Hati-hati. Ya. Enak sama aku. Baik banget laki gue nih. Sampai 500 juta katanya. Gila, belanja langsung ke Tamrin City. Ya, langsung pergi umroh. Ya, langsung ini semua belanja di mall di Jeddah. Ya, belanja 500 juta, Bang. Ya, saya ngasih laki gue, hebat laki gue ya. Ya, awal bulan datang apaan? Tagihan 500 juta, bulanannya paling dikit. Berapa, Bu? 30 juta. Itu juga yang 25 tahun paling dikit ya. Dari mana kita dapat 30 juta? Ya. Hebatnya kita belum dapat, tapi lagi kan aja. Ya, hati-hati. Makanya kan jangan kita merasa senang yang enak menurut kita belum tentu enak menurut Allah. Ya, tadi kan kita enak boleh dikasih 500 juta ya. Ya, tapi nantinya apakah benarnya duit yang halal? Arti duit dari hasil jerih payah suami. Ya, kalau emang benar sih wa ni'ma billah, tapi kalau bukan nauzubillah. Ya, berubah. Tuh datang tagihan dari sono datang sini datang katanya. Berapa orang tadi boleh ngumpulin pinjaman, utang sono utang sini dikumpulin bisa dikasih kita. Ya, gimana itu balak banget tuh ya. Hah? Dikasih duit banyak kan kita itu laki. Ya enggak ditanya. Harus tanya. Ada kiranya. Biasa megang dikit, biasa dikasih 5 juta, 10 juta nih, 300 juta, 500 juta. Iya. Jalan aja. Jangan jauh-jauh, Bu. Kita di tabungan cuma biasa tabung kita 10 juta, 50 juta, tentu 1 miliar. Ditanyain gitu, Bu. BKPK dipanggil kita. Ada tanya Bu Khori, atau masuk uang 20 miliar. Tolong panggilan saudara Bukhari untuk menghadap ke KPK untuk dimintai keterangan asal dari mana uang 200 juta ini lihat, ya kan? Tanya. Kalau emang udah biasa orang nggak nanya-nanyain, tahu, ya. Tuh, kayak Ponunung mau biasa duitnya banyak, ada miliar orang nggak bakal tanya Ponunung, ya, bakal nanya biasa aja. Tapi kalau kayak saya, satu masuk miliaran ditanyain. Bang, duit dari mana nih boleh? Jangan dibohong ibu pengajian katanya deh. Ya, suruh bayar apa itu? Ya, jangan bilang dalam itu. Ya, itu aja di dunia ditanya, apalagi di akhirat nanti. Ya, itu. Yang repot kayak sekarang nih, kan lagi pada dipanggil beberapa bos-bos travel masalah haji furoda kan? Ya, tentang jawaban. Yang lucunya masa uangnya itu wajib dipulangkan dan menjadi uang negara. Kan lucu. Kenapa jadi hak milik negara? Pulangin ke orang yang nggak berangkatnya. Ya, logikanya aja nggak nyambung, Bu. Ya, udah ketahuan banget emang dari segala cara. Pokoknya yang penting negara dapat duit buat ngapain? Buat korupsi. Mending buat bayar utang masih bagus. Ya, dikantongin lagi mereka. Lucu. Ya, Anda harus mengembalikan uang itu dan uang itu akan menjadi uang negara. Lah, uang negara orang berangkat haji nggak jadi, ya, sudah diambil, pulangin, ya, itu aneh, saya nggak paham, ya. Yang kedua, dilarang karena menjaga haknya sendiri, ya, tuh. Kenapa? Masih anak kecil, kok ini beda, ya, anak kecil. Sekali jajan buat duit 1 juta. Ya, anak SD kasih duit 1 juta. Habis gak duit? Habis ya, 1 juta, 10 juta juga habis, Bu. Ya, Allah harus bagi-bagi teman-temannya. Ya. 10 juta. Kayak anak saya tuh si Arka baru 4 tahun, saya kasih duit 1 juta. Bapaknya yang goblok. Ya, anak umur 4 tahun kasih 1 juta. Ya. Duit kamu ya, iya, mau beli apaan? Beli permen ini duitnya 1 juta dikasih. Lah, iya, ya, tukang-tukang demen, ya, berapa belinya? Semua katanya, belum kasih duit. Yang begitu jangan dikasih belanjain. Pak Abunnya gerobak-gerobaknya buat sudah katanya dipulang. Ya, hendaklah dijaga, tidak boleh membelanjakan hartanya hingga berusia balik dan sudah pandai berbelanja. Kalau gede nggak masalah tuh. Dia sudah tahu mana yang pantas dan layak untuk dibeli, ya, tuh. Yang sudah contohnya kita sudah layak pantas tahu tentang belanjain ibu-ibu kan, Bu.
Ibu tahu dong yang pantas dan nggak pantas untuk dibeli, tahu gak Bu? Tahu lah. Jangan mamanya jagoan dia. Jago dia, lebih jago dia deh. Ya. Iya. Yang B, orang gila. Ya, dilarang berbelanja atau bertasarruf sampai sembuh. Orang gila, ya, duitnya banyak. Dan lu belanja sendiri ke kasih duitnya. Jalan mana tahu apa anda dibeli. Mending belinya bener. Ya, harga sekian dibohongin sama tukang jualannya. Makanya dilarang. Yang C, orang yang menyia-nyiakan hartanya atau pemboros dilarang berbelanja sampai ia sadar. Ada orang duitnya banyak. Ya, cuma dia nggak pandai dalam mengelola uang. Ya, lakinya kasih duit contohnya nih kau kasih lu duit neng setiap bulan 10 juta. Ya, baru tanggal 7 udah habis. Ya, ini boros. Ya, kemana? Beli ini, itu. Mending kali barang yang dibeli itu barang yang bisa dijual belikan lagi nantinya atau buat dinabung, kagak. Ya, ibarat kata dibeli sesuatu yang kurang manfaat, apaan gitu. Ya mohon maaf ya. Rumahnya biasa-biasa aja, beli lampu kristal yang harganya 2 juta, 3 juta, mau ngapain? Yang sayang, ya harusnya ditabung. Kan ada suami itu yang dia itu memang menyerahkan masalah keuangan kepada istri. Ini gaji ayah nih, pegang nih, lu olah tuh buat sebulan, gimana caranya biar cukup? Ada kayak gitu, ya. Tapi ada suami yang memang dia tahu tentang kondisi suami istrinya. Gak dikasih, ya sih dirasakan apa kebutuhannya aja. Ya, tujuannya buat apa? Jangan sampai boros untuk membelanjakan apa itu uang nafkah yang dikasih oleh siapa? Suaminya. Ya itu. Ya mohon maaf, namanya istri harus pintar-pintar itu contohnya Bu. Ya, tatkala seorang suami lagi kerja, lakukanlah suami kita ada musibah kecelakaan. Ya kan, dia nggak kerja, mau dikasih gaji kalau nggak kerja? Kagak. Itu dari mana duit itu? Itu yang pintar tabungin. Ya, ini ada biayanya. Dicalengin. Kalau memang itu sepenuhnya hasil gaji suami serahkan kepada istri. Kalau dibagi cuma 1 juta, 2 juta, dari mana? Aturnya aja susah. Kalau nabung, ya. Beli calengan aja kagak dapat. Ya, buat nabungin. Ya, kalau 10 juta masih penting kali ya. Bisa aja. Mau jalan-jalan juga nggak minta lagi kali ya. Lari aja nah. Ya, 2 juta lumayan itu. Kenapa? Nggak cukup. Kamu orang sekarang beli apa namanya daun bawang aja 3.000 dikit banget sekarang. Beli timbang? Agak. Timbangnya juga susah, mau berapa dapatnya? Ada yang lebih berat dari seon ada? Ya, susah. Orang ibu-ibu zaman sekarang kesianan kalau masalah duit ngaturnya susah. Ya. Susah itu. Yang nggak tahu ngasih sekian. Hah? Kalau dia mau, jarang laki-laki mau belanja. Hah? Nah, jangan gitu. Itu namanya egois. Ya, egois namanya. Enggak. Ya. Yang bagus memang membantu lah istri masak, laki belanja apa memang kenapa? Ya. Mana kan orang perempuan? Ya, jauh kan? Itu alasannya bukan malu, sebenarnya dia males. Itu passwordnya malu gitu. Yang kurang enak bang kalau belanja berdua. Kurang enak tuh pasti ada aja tambahannya. Catatannya 3 yang dibelanja 12. Gitu belanja berdua tuh. Iya. Orang ada bos katanya belanja ada yang bayarin gitu. Terhadap semua orang
ya, yang tersebut di atas wajib dilakukan larangan oleh wali masing-masing atau hakim. Jadi walinya itu Bu, mau dia itu anak kecil, orang gila atau orang yang boros, ya, itu wali semua harus ngapain? Cegah, melarang. Dan orang yang punya utang terutama itu, ya, tuh dia enak-enakan, ya, muas-muasin diri sementara nggak dipikirin tanggung jawabnya kepada orang lain yang dia itu punya utang yang banyak. Ya Bu, jangan sampai yang berutang naik mobil Alphard, ya, yang berutang naik mobil Carry, ya. Bedanya jauh banget Carry sama Alphard. Sama-sama jauh banget sama itu mobil ya. Beda. Sampingnya sama, nyamannya yang beda. Nyaman. Kalau yang satu gajlukan nggak berasa, kalau yang lagi berasa banget. Ya sampai kepentok balik kita ke atas yang duduk gitu. Saking nggak ada pernya kan, ya, yang ada pantat kita yang jadi per duduk ke atas gitu. Iya. yang penting nggak hujanan ya kan? Iya. Nggak hujanan, nggak kepanasan, pokoknya dah. Enak. Masuk angin. Apabila telah dilakukan kepada mereka larangan, maka tasarruf atau memperedarkan harta mereka tidak sah. Ya, ini udah dilarang nih, tapi masih tetap aja berarti enggak sah. Ya, betul. Firman Allah, "Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha." Ya, kata Allah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaannya. Ya, meskipun itu anak kecil jadi kasih semua Bu. Ya, kita yang walinya itu untuk mengelola. Tadi belum tahu apa-apaan. Ya, tadi kerjaan dibohongin dan lain sebagainya itu. Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja, kasih seperlunya aja. Ya, kalau memang dia biasa makan sehari 30-50 ribu, kasih kali 3 150. Ya, udah belanjain aja, beliin. Makan apaan hari ini? Ayam apaan? Ayam geprek, beliin. Sambal hijau, sambal merah, sambal hijau, beliin. Cari deh macam-macam. Cabai merah kan? Iya kan? Iya. Ya. Tuh kasih. Hari ini main apaan? Ayam apaan? Ayam bakar. Ya, ayam bakar apaan? Dada, paha, beli. Kasih duit dia. Ya, kalau memang itu jatah uang dia itu kasih. Yang penting kita jangan cegah. Ya, kalau selama itu uang dia, apa yang dibutuhkan kasih. Cuma jangan dikasih semuanya. Nih, harta dari abang lu ngasih ke gue 200 juta, lu pegang sama dulu mau ngapain? Dosa gitu. Ya. Habis. Ya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'iban aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adli. Jika yang berutang itu orang yang lemah, ya, orang yang lemah rohani dan jasmaninya, atau dia sendiri tidak mampu untuk membacakannya, maka hendaklah dibacakan oleh wali dengan jujur. Ya, jadi kan ada orang Bu minjem duit, ya, kemudian minjem duitnya orangnya tahu-tahu ada kelemahan dalam masalah, ya, fisiknya atau rohaninya, sehingga dia buat perjanjian nggak bisa baca. Ya, jangan digoblok-goblokin. Ya, jangan utang-utang nggak bisa baca, utang 1 juta ditulis 10 juta. Ya, tambahin 0 nih kan? Ya, nah itu tolong nggak boleh, harus walinya yang membacakan. Ya, kenapa? Nanti kan yang 9 juta buat walinya, nggak boleh. Ya, tuh nggak boleh karena ini anak orang kaya, contohnya bande bapaknya banyak, anaknya dia satu-satunya, cuma ada kelainan aja. Ya, minjem duit sini biarin ntar, tapi nggak apa-apa, tergampang kalau bapaknya mati digantiin, dah pasti. Ya, banyak minjem 10 juta, tuh dibilang 100 juta, ya, minjem 20 juta, 200 juta, habis lama-lama tuh. Itu nggak boleh. Ya, wali juga harus wali yang apa? Yang jujur. Ya, nggak boleh wali sembarang wali. Ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah ya balik ataupun berakal. Ya, insya Allah akan kita baca nanti insya Allah pada pertemuan kita 3 minggu yang akan datang. Dan mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.